Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan soal TWK penalaran. Kali ini kita coba mengaplikasikan konsep teman-teman ya. Nah, teman, saya diminta untuk mengisi ya di notice.com ini ya. Nah, teman nanti kalau yang senggang ini Rabu tanggal 1 November minggu depan ya, teman minggu depan kalau yang senggang jam 7.15 sampai jam 20.15 ya. Kita coba diskusi santai, teman, diskusi santai tentang TWK penalaran untuk persiapan TCPNS ya. Ini untuk sesi satunya. Mungkin nanti kalau ada sesi keduanya saya kabari lagi ya. Nanti nanti yang kita bahas selama 1 jam ke depan itu kita intensif tentang latihan bernalar teman ya. Yang kita buat nalarnya dulu, landasannya dulu, sehingga teman nanti kalau ketemu soal-soal modelan penalaran sudah bisa gitu ya. Isinya nanti sudah ada bela negara dan nasionalisme, integritas, lengkap bela negara. Nah, ini teman ya, mungkin yang banyak request perbedaan Pancasila sila 2 dan 5 nanti akan kita bahas di sini ya, di notice nih hari Rabu dan juga bahasa Indonesia ya. Semoga bisa semua terbahas teman ya. Kita mampatkan 1 jam ini untuk bernalar santai teman ya. Nah, silakan teman bisa langsung daftar di deskripsi ya untuk pendaftaran. Ini murah cuma 19.000 teman ya. Sekali pertemuan 19.000, nanti teman juga dapat satu paket PDF ya, free latihan soal dan pembahasan TBK CPNS ya, free satu paket ya. Oke teman, silakan yang berminat dan senggang hari Rabu ya 1 November, silakan bisa klik di deskripsi. Oke teman, langsung kita bahas untuk soalnya ya, untuk penalarannya. Nah teman, kemarin kan kita lebih kepada ada kasus gitu ya. Kasus kemudian ini termasuk apa? Termasuk bela negara, apakah patriotisme? Sekarang teman-teman kita coba membahas soal-soal yang model-modelan CPNS ya, yang model-modelan yang penalaran cuman tidak ada kasus, mungkin lebih kepada list opsi gitu ya. Oke teman, tapi masih sama penalaran ya. Nah, satu teman bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan bela negara sesuai dengan UU Pertahanan. Nah, berikut ini contoh bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah, teman-teman ini adalah model soal CPNS yang sering keluar ya. Kita disuruh memilih mana sih yang bela negara, mana sih yang enggak kan gitu. Teman-teman kita kemarin sudah membahas cukup banyak ya untuk perbedaan bela negara, patriotisme, cinta tanah air, nasionalisme. Teman-teman, bela negara sendiri itu kalau di UU-nya ya UU nomor 3 tahun 2022 ini ada 4 indikator teman ya. Itu ada pendidikan kewarganegaraan, kemiliteran, pendidikan dasar ya, kemudian pengabdian sebagai TNI dan juga pengabdian sesuai profesi. Nah, ini teman yang sering keluar ya, pengabdian sesuai profesi. Jadi teman kalau teman-teman ini profesinya apapun dan bekerja keras itu kan artinya disiplin bekerja itu merupakan contoh bela negara teman-teman ya. Guru eh, mengajarnya baik ya, mungkin orang yang bekerja di bank ramah gitu kan itu semuanya bentuk bela negara teman ya. Maka teman carian yang seperti itu, ada nggak yang mengandung keempat indikator ini ya. Satu teman ya, rutin mengikuti apel pagi dengan khidmat dan tertib. Nah teman di sini kan tidak menunjukkan profesi ya, cuman ada rutin mengikuti apel pagi. Dan teman apel pagi ini kan kaitannya dengan upacara ya teman ya, upacara bendera. Nah, upacara bendera ini sudah pernah kita bahas bahwasanya kalau ada sang merah putih ya, ini kan merupakan contoh nasionalisme teman ya. Ada identitas identitas nasional teman ya. Nah, ini karena ini merupakan identitas nasional. Maka teman yang A ini bukan bela negara ya. Dari segi adanya profesi kan tidak ada di situ ya. Profesi ataupun kita kewajiban sebagai warga negara kan tidak ada. Dia cuma ngomong rutin ikut apel pagi. Nah, apel paginya ini secara implisit kan upacara bendera gitu kan. Mungkin ya ada benderanya gitu. Dan ini lebih kepada nasionalisme teman ya. Nah, bukan ini jawabannya. Yang B memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaan itu teman, kata kuncinya ya. Pekerjaan ini pengabdian sesuai dengan profesi. Maka saya kira ini yang B teman ya, bela negara. Kalau kita punya integritas tinggi dalam bekerja, itu menunjukkan bela negara teman. Yang C mengaplikasikan ilmu ke Indonesia setelah menempuh studi di luar negeri. Oke teman, ini tidak ada unsur keempat ini ya, tidak ada indikator ini. Saya kira jatuhnya ke cinta tanah air teman ya. Nah, cinta tanah air. Karena juga tidak ada unsur
nasionalisme, identitas negara, identitas nasional maupun unsur-unsur patriotisme di situ. Sama dengan kuliner, teman-teman, memilih kuliner masakan khas cita rasa Nusantara, kemudian lebih memilih karya yang dihasilkan musisi dalam negeri. Nah, ketiga ini teman CDE ini merupakan cinta tanah air, teman-teman ya, bukan masuk bela negara, bukan patriotisme dan bukan juga nasionalisme karena indikator ketiga itu tidak ada. Maka teman, kalau ketiga indikator itu tidak ada, jatuhnya kepada cinta tanah air. Ya. Bisa dipahami teman ya. Ini kata kuncinya adalah profesi, pekerjaan. Nomor dua, teman, kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Salah satu sikap yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya bela negara yang tepat di bawah ini adalah, nah teman, kan tadi kita sudah memahami ya, bagaimana perbedaan bela negara dengan yang lain. Nah, ini tetap teman kaitkan dengan adanya profesi, adanya TNI enggak, adanya pendidikan kewarganegaraan apa tidak, ya kan? Nah, cek aja teman, masuk kantor sesuai dengan jam kerja. Nah, ini yang menarik teman ya. Kadang soal TWK itu tidak selalu pure dalam satu konteks gitu teman ya. Terutama untuk soal yang modern seperti ini ya, kita diberi opsi banyak itu. Kadang teman dicampur ya, integritas dicampurkan ke bela negara. Bela negara dicampurkan ke mungkin apa? Nasionalisme dan macam-macam teman ya. Teman-teman kalau teman analisis ini ya, ada satu soal, ada satu opsi jawaban yang itu lebih kepada aspek kita sebagai warga negara. Nah, oke, mari kita cek satu persatu ya. Masuk kantor sesuai dengan jam kerja. Ini kan lebih kepada sikap, ya teman ya, disiplin ya. Oke lah, ini kalau mau kita tulis disiplin. Kedua, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oke, ini jujur teman ya. A dan B belum ngomong adanya profesi. Bekerja keras agar lewat CPNS ya. Mungkin ini agar lulus gitu ya. Nah, ini mungkin kerja keras teman ya. Nah, kemudian yang dia teman berwibawa saat berbicara di depan umum. Nah, ini juga sikap teman ya, mungkin berani gitu ya. Nah, berwibawa itu kan juga menunjukkan kita berani ya, lantang di depan umum. Dan teman coba lihat ya, ini kan ada aspek integritas ya. Dan dari narasinya ini kan tidak ada profesi. Mana sih yang ngomong ini profesi ataupun sebagai warga negara gitu kan, kewajiban kewarganegaraan kan? Nah, nggak ada kan? TNI juga nggak ada kan? Nah, teman kemudian ataupun apa ini pelatihan dasar militer kan juga tidak ada toh. Nah, maka teman ini A, B, C, D itu ke subtes integritas gitu kan, lebih ke sikap semuanya, ya kan? Disiplin, jujur, kerja keras, berani. Nah, yang E ini teman lihat kan, mengikuti kegiatan siskampling. Ini kan kewajiban kita sebagai warga negara kan. Nah, warga negara jatuhnya tadi kepada indikator yang pertama ya kan, pendidikan kewarganegaraan. Ini kan masuk ke dalam indikator bela negara dan yang di UU tadi teman ini loh ya. Nah, ini loh ya, pendidikan kewarganegaraan. Maksudnya di sini teman. Karena kita mengikuti siskampling ya, rondo lah ya gampangnya teman. Rondo malam itu kan juga menjaga keamanan juga gitu kan, pertahanan dan keamanan meskipun dalam lingkup yang kecil gitu teman. Nah, bisa dipahami teman ya. eh Membedakan ini ya kadang ya di mix pembuat soal itu di mix aja ya ini integritas ini bela negara. Nah teman bisa menganalisisnya ya. Semoga bisa. Nomor tiga sekarang teman, penghargaan terhadap nasionalisme bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun. Di bawah ini yang merupakan bentuk nasionalisme di lingkungan masyarakat yaitu oke, teman di sini ya. Nasionalisme sekarang ya tadi kan bela negara yo, profesi, kewarganegaraan sebagai warga negara, TNI. Sekarang nasionalisme teman ya. Jadi nasionalisme itu kalau di penemuannya itu ya mewujudkan kepentingan nasional dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Itu kalau di UU ada beberapa teman ya, ada di beberapa pasal. Ada bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selain di sini juga saya rangkumkan dari berbagai sumber ini ada juga yang lain, ada dasar falsafah negara, Pancasila, bentuk negara kedaulatan rakyat, konstitusi, UUD 45 dan sistem negara demokrasi. Nah, teman-teman,
ini loh yang namanya identitas nasional. Kalau ini muncul di dalam soal, yaitu berarti menunjukkan nasionalisme. Nah, contohnya teman yang A ya, pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI ya kan. Ini kan menunjukkan dia sebagai profesi pedagang atau tapi kan dia menunjukkan identitas identitas nasional ya, maka dia tidak jatuhnya tidak lagi ke bela negara, maka dia adalah menunjukkan nasionalisme teman gitu ya. Nah, bedakan dengan yang tadi teman ya, bedakan dengan yang tadi Siskampling itu bela negara karena tidak muncul identitas nasional di situ ya, tidak ngomong identitas. Tapi di sini pedagang awalnya bela negara kan sebagai profesi, tapi dia menunjukkan bendera merah putih. Berarti dia jatuhnya pada nasionalisme, teman. Paham teman-teman yo. Nah, sekarang yang ini ya, Fahmi berlibur di destinasi wisata unggulan Indonesia ya. Ini kan tidak ada unsur identitas, tidak ada unsur bela negara, bahkan patriotisme. Ini kepada cinta tanah air. Karena juga ini kan eh, mencintai wilayah ya, wilayah Indonesia. Arif, alumni Fakultas Keguruan PPKN mengajar TWK di Bimbel. Oke, ini bela negara teman ya. Ada profesi di situ, tapi tidak menunjukkan identitas. Mahasiswa KKN yang membangun pos kamling sederhana di kampung penempatannya. Nah, ini teman, ini sebagai mahasiswa ya, oke lah mungkin bisa ke bela negara, tapi dia kan membangun pos kamling. Pastinya dia dengan uangnya sendiri ya, ya urunan gitu tentunya. Maka dia kan mengeluarkan biaya lebih ya, lebih dari dia posisinya sebagai mahasiswa. Ya, maka ini patriotisme teman. Nah, ada pengorbanan di sini ya, ada pengorbanan berupa berupa uang kalau di sini ya. Kegiatan reuni dengan teman sekolah dengan menu makanan khas daerah, oke, sama dengan yang B, cinta tanah air ya, mengunggulkan produk dalam negeri. Nah, bisa dipahami teman ya di sini ya perbedaannya ya. Ketika kita dikasih beberapa opsi, tidak lagi kepada konteks cerita. Nah, paham teman ya? Nomor 4, atlet sebagai perwakilan negara di dunia internasional harus bertanding dengan sungguh agar berdapat hasil yang maksimal. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap nasionalisme yang benar ditunjukkan seorang atlet, teman ya, nasionalisme. Nah, sekarang clear teman. Kalau ada soal nasionalisme, berarti carian yang ada unsur identitas nasional, gitu kan? Yang A, atlet tinju menjadi brand ambassador sarung tinju yang merupakan produk luar negeri. Oke, ini jelas salah ya, negatif ya, luar negeri. Pemain sepak bola Indonesia harus warga negara Indonesia asli, bukan pemain naturalisasi. Positif, cuman dia tidak menunjukkan identitas. Maka teman ini jatuhnya kepada cinta tanah air ya kan, mengunggulkan produk dalam negeri, pemain dalam negeri. C. Pelatih timnas sepak bola hanya mau memilih pesepak bola yang membela klub luar negeri karena lebih berkualitas. Oke, negatif teman ya, meskipun ya secara teknikalnya bagus ya. Nah, tapi kita tidak ngomong teknikal ya, kita ngomong TWK penalaran. Yang D, sebelum bertanding di lapangan, pemain sepak bola Indonesia bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini lihat teman-teman ya, muncul identitas nasional. Ya, maka ini jatuhnya kepada nasionalisme. Nah, bentuknya adalah berupa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka ini teman yang D. Yang E, kiper timnas tetap memaksa untuk bermain walaupun kondisi sudah cedera dan layak untuk diganti dengan kiper cadangan. Nah, ini teman ya, dia bela negaranya sebagai atlet, tapi dia kan cedera dan memaksa bermain. Ya, mungkin menahan rasa sakit. Ini patriotisme, teman kan. Nah, ini kan pernah terjadi di Ginting gitu ya. Ginting sudah cedera badminton tapi tetap main ya kan. Nah, itu patriotisme, teman. Nah, bisa dimainin teman ya untuk soal modelan seperti ini. Oke. Semakin asik kan untuk TWK itu menganalisisnya kan. Nah, kalau paham konsepnya loh ya. Oke, teman nomor 5. Salah satu upaya dalam pembelaan negara adalah cinta terhadap bangsa atau cinta tanah air ya, diwujudkan dalam sikap oke. Karena ini teman semakin gampang ya, carian yang tidak mengandung patriotisme, tidak ada unsur rela berkorban, tidak ada unsur bela negara, TNI, profesi, tidak ada unsur nasionalisme, identitas. Yang mana teman? Oke, lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi. Oke, enggak positif ya, negatif teman. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibanding dengan bangsa lain. Oke, ini juga kayaknya tidak positif dan juga tidak negatif ya. Ini ngambang teman ya. Jadi ambigu, nggak jelas ya teman. Ini apakah chauvinisme, apakah nasionalisme juga tidak jelas.
Kemudian teman mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. Oke, jelas teman ya, produk dalam negeri. Nah, maka ini jatuhnya adalah cinta tanah air. Di sini kan tidak ada unsur nasionalisme kan? Nah, tidak ada unsur identitas, tidak ada unsur bela negara, profesi, TNI tidak ada unsur pengorbanan juga tidak ada kan? Dia hanya mengutamakan produk dalam negeri, berarti cinta tanah air. Melakukan imitasi terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain. Oke, negatif teman ya, meniru ya, FYP ya, teman. Apa sekarang challenge itu ya. Nah, itu saya kira boleh tapi tidak baik. Yang E mengutamakan hak dibanding kewajiban terhadap peranan warga negara. Oke, tidak boleh mengutamakan tapi harus menyeimbangkan. Yang C teman ya, bisa dipahami teman ya dalam menganalisis. Karena teman tipsnya ya, tips terakhir itu selama pada saat penalaran tidak mengandung unsur pengorbanan, patriotisme, pengabdian, bela negara, identitas nasional, nasionalisme, maka jatuhnya cinta tanah air. Terutama yang narasinya itu mengutamakan produk dalam negeri, gitu ya, makanan khas daerah, kemudian apalagi itu ya, wisata daerah, ya, kemudian barang-barang dalam negeri itu jatuhnya kepada cinta tanah air. Nomor 6, teman, setiap warga negara Indonesia wajib untuk menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya. Pancasila menjadi dasar negara, ideologi negara serta puncak dari kebudayaan bangsa ini. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kebudayaan masyarakat yang telah lama dan tertentu. Di bawah ini merupakan contoh puncak kebudayaan dari Pancasila, khususnya sila kelima adalah, nah teman, sila kelima ya. Banyak request teman ya, nanti sila kelima dan kedua apa bedanya nanti kita bahas di video khusus dan juga di notis Rabu besok ya. Coba kita nanti analisis. Teman, saya kasih insight dulu aja ya, insight ya. Insight-nya secara sekilas bahwasanya ciri sila kelima itu sifatnya fungsional teman ya. Bagaimana teman fungsinya warga negara sebagai fungsinya warga terhadap negara gitu kan. Nah, fungsional. Kemudian spesifik pada peranan sosial teman ya, dari status fungsional. Nah, jadi perannya teman-teman terhadap sosial itu apa gitu kan. Kemudian responnya itu berupa simpatik, afektif dan emosi dasar ya teman ya. Jadi tidak kepada kemanusiaan ya, tapi lebih kepada ya responnya bagus ya kepada sosial gitu. Kemudian teman tekanannya ke arah personality fungsional ya, kemudian publik, ada publik, norma, kaidah dan keadilan untuk kesejahteraan bersama. Jadi teman arahnya itu kepada kepentingan bersama, kepentingan negara. Tidak seperti sila kedua yang lebih kepada antar manusia dan manusia. Nah, oke ya kita next kita bahas lebih detail ya di notis maupun video yang lain ya. Oke, teman, kita cari yang mengandung unsur ini gitu kan, membantu tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, ini kan antar manusia dan manusia tuh ini. Nah, ini saya kira kok lebih kepada sila dua ya. Ikut aktif dalam pembuatan gapura menjelang HUT RI bersama dengan masyarakat. Loh ini ya kan. Lihat teman-teman, ikut aktif. Ini kan sifatnya fungsional ya, bersama dengan masyarakat. Ini juga menunjukkan kesejahteraan bersama. Ya, ada peranan sosial teman-teman dalam pembuatan gapuro. Saya kira ini kelima, ya. Ya, ada interaksi kita dengan manusia yang lain, dengan masyarakat dan untuk kesejahteraan bersama, ya. Segitiga untuk manusia-manusia dan masyarakat atau negara di situ. Sudah pernah saya bahas teman ya untuk panduan Pancasila ya. Silakan di scroll di YouTube ya. Kemudian menyelesaikan konflik dengan teman secara kekeluargaan. Oke, teman ya, ini kayaknya lebih keempat ya. Nah, ada aspek musyawarah di situ. Melakukan jejak pendapat bersama warga dalam memutuskan sanksi nah adat atas tindakan asusila. Oke. Ada jejak pendapat teman ya. Saya kira keempat juga. Menghadiri undangan kegiatan ada di kampung. Oh, ini lebih kedua ya. Karena hubungan antar manusia dan manusia di dalam framework keberagaman, ya kan. Nah, itu ada butirnya di sila kedua. Bisa dibagi teman ya untuk membedakan dulu. Ya ini masih insight ya, sekilas saja nanti kita bahas lebih detail lagi ya di notis maupun di video yang lain. Terakhir teman, globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan sosial terutama dalam bidang kehidupan sosial budaya, misalnya menguatnya nilai-nilai materialisme, pola hidup konsumtif, hedonisme, dan hidup berfoya-foya. Peran Pancasila sebagai kepribadian bangsa dalam menghadapi globalisasi adalah oke teman. Ini tinggal ngecek aja ya mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan apa kepribadian kita gitu kan. Nah, teman di sini kan sebenarnya analisisnya kepada fungsi Pancasila kan. Apa sih fungsi Pancasila di sini sebagai kepribadian bangsa? Coba teman lihat di sini ya, kita sudah membahas kemarin.
Kepribadian bangsa itu kalau kita menjadikan acuan sikap dan tingkah laku yang menjadi ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain tak terkecuali pada keunikan dan kekhasan budaya yang dimiliki Indonesia. Ya, kalau teman kita itu punya budaya timur, ketimuran, punya budaya yang beragam, bermacam-macam. Itu loh kepribadian kita gitu kan. Maka teman-teman kita harus berani menyaring ya, menseleksi budaya yang masuk, yang dari luar negeri gitu kan. Nah, carian yang positif itu teman ya. Yang A, mengadopsi semua nilai-nilai baru sehingga kita semakin banyak memiliki budaya bangsa. Nah, ini kan gak cocok teman ya. Nah, tidak harus semua diadopsi dari luar negeri gitu kan. Nah, cocok. Membiarkan masyarakat menentukan nilai-nilai yang masuk dari luar sebagai bentuk demokrasi. Nah, meskipun demokrasi kan ada batasnya ya. Ya batasnya itu tadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya, tidak semua harus masuk gitu teman ya. Menyaring masuknya pengaruh budaya asing yang negatif dan memperkuat kepribadian bangsa lain teman. Sudah ada kata kuncinya kok ya, kepribadian bangsa, menyaring. Ya udah jelas yang C teman itu kan. Nah, karena itu tadi ya kembali kepada definisi kepribadian bangsa. Ya, kita harus berani menyaring negatif dari luar negeri dan mempertahankan local wisdom kita gitu kan. Yang dia melakukan transformasi semua nilai baru yang masuk ke negara kita untuk memperkaya budaya bangsa. Aku enggak masuk teman ya, semua nilai baru nggak masuk. Melakukan adaptasi nilai-nilai baru yang baik, yang positif maupun yang negatif. Nah, untuk memperkokoh budaya bangsa juga nggak masuk teman ya. Nah, lebih mengadaptasi semuanya, nggak cocok. Jadi teman yang sih yang paling cocok teman ini gampang ya karena ABDE kan negatif semuanya ya dari segi narasi ya. Yang C. Tapi teman kalau mau lebih detail lagi membahasnya ya dari sini ya Pancasila sebagai fungsinya kepribadian bangsa menjadi membedakan kita dengan bangsa lain. Nah, oke teman, itu 7 soal yang kita bahas hari ini ya. Semoga bisa masuk ke dalam nalar teman ya. Jadi teman kita sebelumnya sudah membahas tentang konteks cerita, ada kasus tadi lebih kepada opsi. Kasusnya ada di opsi ya teman ya. Lebih kepada list opsi mana yang cocok. Nah teman yang mau membahas lebih dalam lagi ya, kita membahas lebih banyak lagi nanti hari Rabu. Silakan teman langsung bisa klik di deskripsi ya untuk pendaftarannya. Oke, sampai jumpa di notis hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.